Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channelnya Safwan Tawakal. Untuk teman-temanku dan sahabat-sahabatku yang ganteng dan yang cantik dimanapun tempatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Video kita kali ini membahas terkait dengan pola pikir si miskin dengan si kaya. Ya, orang miskin berpikirnya begitu mendapatkan uangnya langsung digunakan untuk poya-poya dan senang-senang. Makanya jadi cepat habis. Ya, orang kaya berpikirnya begitu mendapatkan uang hasil bekerjanya, ya dia menginvestasikannya ke sesuatu yang bermanfaat agar ada fungsinya lagi, dapat menjadi manfaat lagi untuknya di kemudian hari. Itu dalam pola pikirnya orang miskin dengan orang kaya. Ya, kenapa ada pertanyaan ke saya dari teman yang ada di luar negeri ini, ya. Pertanyaannya adalah, kenapa saya sudah lama bekerja di luar negeri dan gaji saya per bulan sampai 30 jutaan, namun sampai saat ini belum terlihat hasilnya, ya. Keluarga saya di rumah kok masih tetap saja begitu miskin. Saya juga di sini kok malah begini terus, ya. Nah, di mana tempat salahnya saya? Itu pertanyaannya, ya. Jawabannya adalah sederhana. Kenapa sih tetap miskin, ya? Kenapa tidak sukses terus? Ya, yaitu karena manajemennya, mindset berpikirnya yang salah. Pergi ke luar negeri, ya, pinjam uang sana sini, oke, dapat sehingga sampai ke luar negeri, ya. Begitu sampai ke luar negeri, dia hanya memikirkan dirinya saja, kesenangan, kebahagiaannya saja, dan mungkin untuk kebahagiaan keluarganya di rumah juga mungkin dipikirkan seperti itu, ya. Orang begitu nyampe 1 bulan udah dapat melunasi hutangnya. Dia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan belum saja lunas hutangnya. Padahal dengan gaji yang sama dengan temannya yang lainnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena mindset berpikirnya lah yang salah. Harusnya, ya, begitu sampai ke luar negeri itu, ingat tujuan utamanya itu adalah mencari uang. Mencari uang untuk keperluan kebutuhan sehari-hari dan untuk mensejahterakan kehidupannya baik di sekarang maupun di kemudian harinya sampai bila perlu 7 keturunan. Kan tujuan berpikirnya sebegitu dulu ditanam, ya. Jangan berpikirnya begitu sampai Korea atau Jepang, ya, dapat uang, wah langsung beli ini itu, beli ini, poya senang, habis kirimkan keluarga, habis pakai begitu, beli ini beli itu. Belum 1 bulan sementara hutangnya tidak diingat, ya. Jadi yang ada uangnya makin habis terus. Kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti ini itulah yang menjerat kita dalam hutang, ya. Nah, kemudian setelah itu dia tidak mengingat tentang hutang piutangnya, sementara temannya lainnya sudah menyelesaikan hutangnya. Itu. Kedua, ya, sudah lama bekerja di luar negeri, tetapi belum juga berhasil, belum juga sukses, ya. Karena seperti itu tadi, ya, mindset berpikirnya tidak menghargai tentang keuangan, ya, tidak menggunakan atau memanfaatkan hasil jerihnya. Harusnya yang dilakukan adalah
Ketika mendapat uang itu, ya harus disisihkan untuk kebutuhannya sehari-hari, kemudian untuk kebutuhan keluarganya, kemudian sisanya disisihkan, ditabung. Nah, menabungnya itu mau diinvestasi, investasi di bank atau investasi di pertanahan. Kan begitu. Jadi sewaktu-waktu tanah itu dapat bermanfaat dan tabungan di bank itu juga bisa digunakan gitu. Begitu pulang ke rumah, uang itu bisa digunakan untuk berbisnis, membuat suatu usaha. Usaha itu menjadi ladang kesuksesan dan kemakmurannya dalam hidup ini. Tetapi kalau dapat uang banyak di sana ditaruh di bank, lalu pulangnya pakai beli mobil, beli motor yang mewah semuanya, ya, terus bangun rumah, belum beberapa bulan, ya, baru hanya 4 bulan atau mungkin paling lamanya 1 tahun, uangnya sudah habis semua. Barang yang sudah dibeli itu ya dijual kembali lagi, kan habis, ya kan? Dia tidak dapat memanfaatkan uangnya. Harusnya dia manfaatkan untuk beli sesuatu yang bermanfaat dan berguna, begitu. Dengan mindset seperti itu, maka jelas kita kaya akan menjadi semakin kaya, bukan kaya menjadi semakin miskin, tidak itu. Nah, inilah tempat perbedaan pola pikirnya orang miskin dengan orang kaya. Kalau orang kaya berpikirnya ya uangnya harus benar-benar dimanfaatkan, difungsikan, menghargai uang jerih payahnya, hasilnya itu dinilainya di matanya itu sangat bernilai sekali. Itulah sebabnya selalu menghargainya dengan cara menginvestasikan uangnya itu, entah menginvestasi di sebuah usaha atau di bidang-bidang yang lainnya, karena nanti begitu selesai pekerjaannya ada digarap kembali. Itulah sebabnya dia akan menjadi kaya, semakin kaya. Tapi kalau orang si miskin dapat uang banyak, beli barang-barang yang mewah-mewahan, belum 1 tahun 2 tahun ya down lagi, makanya dia kaya menjadi semakin miskin, ya. Nah, itu pola pikir yang harus dirubah. Mindsetnya itu harus benar-benar apa, jelas, ya, tujuannya jelas dan pasti. Ingat itu baik-baik, itu adalah kunci daripada kesuksesan untuk kita semua. Nah, itulah sebabnya walaupun Anda sudah bertahun-tahun bekerja ke luar negeri dan memiliki hutang banyak, belum juga lunas, belum juga sukses, ya karena itu yang salahnya. Sederhana adalah mindsetnya yang salah, pola pikirnya yang salah. Harus dirubah pola pikir seperti itu dengan menggunakan manajemennya yang seperti si berpikirnya si orang kaya tadi. Kalau seperti itu cara berpikirnya, insya Allah pasti akan menjadi orang sukses. Kedua, tetap yakin dan percaya kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semuanya pasti dapat berubah, pasti dapat terwujud, apapun yang diimpikannya pasti tercapai. Ingat itu baik-baik. Dari saya Safwan Tawakal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.